Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebruk semangat. 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 Oke sayang, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Guru Evi di KBM Online hari Rabu tanggal 4 November 2020. Pembelajaran Bahasa Indonesia tematik 3B, subtema 3 dan 4 tentang materi perubahan wujud benda dan keajaiban perubahan wujud di sekitar. Jadi kita pembelajaran kali ini agak panjang ya sayang ya. Tetap semangat. Silakan ditonton dari awal sampai akhir. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan, doa yang khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Alhamdulillah, berdoanya sudah. Yuk kita sama-sama menyiapkan buku tematik dan alat tulisnya. Kalau sudah, silakan dibuka subtema 3-nya. Oke sayang, yuk langsung kita mulai saja yuk untuk mempersingkat waktu. Nah, kita akan mempelajari perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda adalah suatu proses perubahan wujud dari suatu benda menjadi wujud yang lain. Benda dapat berubah wujud karena pendinginan dan pemanasan. Ada 5 jenis perubahan wujud benda, yaitu 1. Mencair, 2. Membeku, 3. Menguap, 4. Mengembun, yang 5. Menyublim. Kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu mencair. Mencair adalah perubahan wujud benda dari padat menjadi cair. Contohnya, es batu yang didiamkan di udara terbuka akan menjadi air. Yang kedua, coklat atau mentega yang dipanaskan akan mencair. Yang ketiga, lilin yang dibakar akan meleleh dan mencair. Yang keempat, es krim yang didiamkan di udara terbuka akan mencair juga. Nah, ini contoh-contoh dari mencair. Nah, yang kedua, itu membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi padat. Contohnya, 1. Air yang dimasukkan ke dalam freezer atau pendingin akan berubah menjadi es batu. Yang kedua, pembuatan agar-agar. Nah, dia dari cair menjadi apa sayang? Menjadi padat. Oke, yang ketiga yaitu menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari cair menjadi benda gas. Contohnya, 1. Menjemur baju. Baju basah yang dijemur lama-kelamaan akan mengering. Yang kedua, pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut. Petani menampung air laut di ladang-ladang garam di tepi pantai. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kita langsung ke 4, yaitu mengembun.
Mengembun adalah proses perubahan dari wujud gas atau uap air menjadi wujud cair, yaitu air. Contohnya, rumput di lapangan atau daun di pepohonan akan menjadi basah pada pagi hari. Biasa kita sebut embun ya sayang ya. Nah, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Sudah pernah lihat kan sayang ya? Kalau kita minum es batu di dalam gelas, gelasnya ikut ada bintik-bintiknya di luar kalau kelamaan. Oke, yang terakhir yaitu menyumbling. Menjumbling adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Jangan lupa, menjumbling itu adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya yaitu kapur barus atau camphor yang disimpan di dalam lemari lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum, menjadi bau camphornya tersebut ya sayang ya. Yang kedua, perubahan es kering yang merupakan karbon dioksida padat jika diletakkan di tempat terbuka akan mengeluarkan asap-asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Nah, yang terakhir, pengharum mobil yang berbentuk padat lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Nah, ini contoh-contoh menyumbling ya sayang ya. Kita lanjut. Keajaiban perubahan wujud benda di sekitar. Perubahan wujud benda dapat terjadi secara alami di alam. Misalnya pada proses terjadinya hujan dan terjadinya kabut. Itu ada di buku tematik 3C halaman 94 dan 109. Hujan merupakan salah satu peristiwa alam. Peristiwa hujan merupakan anugerah dari Allah kepada makhluk hidup di bumi. Hujan menjadi sumber air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Tahukah kamu dari mana asal hujan? Yuk, kita belajar tentang asal-usul hujan. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud benda di alam. Nah, di sini ada awan, hujan, infiltrasi. Nah, kita nggak tahu nih yang mana duluan. Yuk, kita belajar proses terjadinya hujan. Kakak-kakak semua bisa buka buku tematiknya halaman 94. Yuk kita menyimak bareng-bareng. Bu Guru akan membacakan, kalian menyimak ya sayangnya. Daur air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi makhluk hidup di bumi. Air di bumi selalu tersedia karena ada di luar air. Ada daur air, mohon maaf. Bagaimana daur air itu terjadi? Pertama, air yang ada di permukaan bumi, laut, sungai, dan danau mengalami penguapan karena terkena panas matahari. Tahap ini dinamakan evaporasi. Yang ini sayangnya nih, evaporasi. Air yang terkandung dalam tumbuhan juga mengalami penguapan yang disebut dengan transpirasi. Nah, yang ini juga nih mengalami penguapan. Nah, uap air lalu naik menuju atmosfer bumi. Semakin tinggi dari permukaan bumi, uap air tersebut akan mengalami pendinginan membentuk titik-titik air. Proses perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air disebut kondensasi. Boleh kalian garis bawahi ya sayangnya, apa tadi yang disebut evaporasi, apa yang disebut transpirasi, apa yang disebut
kondensasi atau pengembunan. Kumpulan titik-titik air tersebut kemudian akan membentuk gumpalan awan. Nah, itu yang di atas gumpalan awan. Jika kondensasi terus berlangsung, titik-titik air yang membentuk awan akan semakin banyak. Awan yang mengandung banyak titik air akan menjadi lebih berat. Jika awan sudah tidak mampu lagi menampung air, maka titik-titik air itu akan jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan. Nah, itu prosesnya hujan ya sayang ya. Nah, di sini proses ini disebut presipitasi. Boleh digaris bawahi. Air tersebut akan sampai ke permukaan bumi. Proses menyerapnya air ke dalam tanah disebut infiltrasi. Oke. Yang ada tebal-tebal gini tulisan boldnya bisa kalian garis bawahi. Air yang ada di permukaan bumi selanjutnya akan menguap kembali karena pengaruh panas sinar matahari. Nah, dia menuju awal lagi. Terus seperti itu, makanya terjadinya daur air. Oke, kita lanjut. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Bagaimana peristiwa alam lainnya yang terjadi karena perubahan wujud benda air terjadinya kabut? Tahukah kamu apa itu kabut? Nah, di sini ada di buku tematik halaman 109. Nah, proses terjadinya kabut. Kakak-kakak semua boleh dibuka lagi halaman 109-nya. Silakan disimak. Proses terjadinya kabut. Kabut biasanya terlihat pada pagi atau sore hari. Kabut berbentuk seperti kumpulan awan yang melayang-layang di sekitar permukaan tanah. Dari mana kabut itu berasal? Nah, udara di sekitar kita mengandung air dalam bentuk uap air atau gas. Udara yang terkena panas matahari akan menjadi hangat. Udara yang hangat mampu menampung uap air dalam jumlah yang lebih banyak. Nah, ketika terkena udara dingin pada sore atau malam hari, maka uap air yang ada di udara akan mengembun membentuk titik-titik air. Nah, titik-titik air ini sangat ringan, oleh karena itu bisa melayang-layang di udara. Titik-titik air tersebut berkumpul menjadi mirip awan. Kumpulan titik-titik air inilah yang disebut dengan kabut. Titik-titik air ini kemudian ada yang naik ke atas dan menjadi awan, sementara titik-titik air yang lebih berat akan jatuh ke bumi dan menempel pada daun, kaca rumah, dan benda-benda lain. Kabut yang menempel di benda-benda sekitar kita inilah yang kemungkinan kita kenal sebagai embun. Saat matahari mulai bersinar dan udara menjadi hangat kembali, kabut pun akan kembali ke wujud uap atau gas. Jadi embunnya itu nanti akan menghilang sendirinya ketika terkena sinar matahari. Keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Perubahan wujud benda juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pembuatan gula, pembuatan coklat, dan garam.
Nah, di sini ada pembuatan gula, pembuatan coklat, dan pembuatan garam. Di sini ada pembelajarannya di buku tematik 3C halaman 99 tentang pembuatan proses gula. Di halaman 103 itu ada proses pembuatan coklat. Di halaman 113 ada proses pembuatan garam. Oke, kita langsung masuk ke proses pembuatan gula. Nah, saat sedang hujan, kita lebih senang minum yang hangat. Misalnya teh manis hangat. Teh manis hangat dibuat dengan cara menyeduh teh dengan air panas. Setelah itu ditambahkan gula supaya manis kayak kita. Tahukah kamu dari mana gula berasal? Nah, bagaimana proses pembuatan gula? Di situ ada di halaman 99. Yuk kita belajar proses pembuatan gula. Nah, proses pembuatan gula dibuka udah Kak di halaman 99. Kalau sudah, yuk kita menyimak. Proses pembuatan gula. Gula berasal dari tanaman tebu. Tebu mengalami proses secara bertahap hingga dihasilkan gula. Tahapan-tahapan itu terdiri atas pengolahan awal, penggilingan, pemurnian, penguapan, kristalisasi, putaran, dan pengeringan serta pendinginan. Tahap pengolahan awal dilakukan untuk memilih tebu yang memenuhi syarat. Berarti kalau tebu-tebu yang jelek itu tidak bisa ya sayang ya. Tebu-tebu yang memenuhi syarat akan diolah menjadi gula. Tebu itu harus matang, bersih, dan segar. Tahap penggilingan bertujuan untuk memeras air tebu yang dikenal dengan nira. Proses penggilingan dapat dilakukan sampai 10 kali atau mendapatkan hasil yang maksimal. Tahap pemurnian bertujuan untuk menyaring kotoran-kotoran yang terdapat di dalam nira. Proses ini dilakukan dengan cara pemanasan, pengendapan, atau penyaringan. Nira itu tadi apa sayangku? Nih, nira itu tahap penggilingan bertujuan untuk memeras air tebu yang dikenal dengan nira. Oke, lanjut. Tahap penguapan bertujuan agar nira yang tadinya cair menjadi lebih kental. Penguapan nira dilakukan pada suhu 65 sampai 110 derajat Celcius. Nira yang kental akan memudahkan proses kristalisasi. Tahap kristalisasi dilakukan dengan cara memasukkan nira kental ke dalam sebuah wadah. Kemudian nira kental tersebut dipanaskan hingga air menguap hingga menghasilkan kristal. Nah, ini adalah proses pembuatan gula. Oke sayang. Kakak bisa membaca sendiri di halaman 103 itu proses pembuatan coklat. Di halaman 113 itu ada proses pembuatan garam. Nah, kesimpulan dari pembelajaran hari ini ada 5 jenis perubahan wujud benda, yaitu 1. Mencair, yang kedua membeku, ketiga menguap, keempat mengembun, kelima menyumblim. Nah, perubahan wujud benda dapat terjadi secara alami di alam. Misalnya pada proses terjadinya hujan dan terjadinya kabut. Perubahan wujud benda juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pembuatan gula, pembuatan coklat, dan
pembuatan garam. Oke sayang, alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Yuk sekarang kita kerjakan di buku tematik 3C halaman 95. Oke, halaman 95. Langsung dikerjakan di buku paketnya, lalu dipoto, dikirim ke Bu Guru. Oke sayang? Pembelajaran sudah selesai. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, Bu Guru pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.